Learning a new topic can be challenging for students to motivate them to learn with enthusiasm. A teacher may use empathic communication strategy by tanda tanya. A. Telling the class that all beginning is difficult. B. Informing the class to always be motivated. C. Reminding the importance of learning English. D. Explaining the disadvantage of not learning the topic. A. Starting that the topic is interesting and they will like it. Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan, kami tunggu dalam komentar untuk soal nomor 9 ini sebelum kita bersama-sama melihat jawabannya. Oke, kita lihat aja dan cek jawabannya adalah yaitu E. Kenapa E? Sebentar teman-teman, ada azan ya, kita simak azan dulu, kita pause videonya. Oke, azan sudah selesai, kita lanjut ke pembahasannya. Kita lihat di sini. Nah, kata kunci kita garis bawahi ya. Ini kata kunci soal tersebut di atas yaitu learning new topic, mempelajari tema baru, dan to motivated learner, memotivasi siswa. Maka pilihan jawaban yang berhubungan dengan kata kunci tersebut yang benar adalah E. E ya, yaitu stating that the topic is interesting and they will like it. Pilihan jawaban tersebut menunjukkan bahwa guru menunjukkan topik baru yang menarik dan siswa akan tertantang untuk membahasnya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi ya. Kali ini kita akan berbagi terkait soal P3K Guru Bahasa Inggris ya. Ini berdasarkan teman-teman kita yang request, Bang, tolong dong buatin untuk pembahasan P3K Guru Bahasa Inggris. Yap, kita buatin langsung. Kemarin udah kita buat juga IPS, IPA, dan juga Matematika dan SD. Itu berdasarkan request dari teman-teman ya. Oke, ini dia, kita langsung saja. Ini berdasarkan FR teman-teman yang sudah lulus, dan ini merupakan soal yang akan keluar nanti di seleksi P3K nanti pada tahun 2021. Nah, ini sebagai persiapan di bidang pedagogik atau bidang teknis, yang mana teman-teman harus menguasai 3 kompetensi, yaitu sosiokultural, kemudian yang manajerial, sama yang teknis. Kalau yang skolastik itu tidak ada untuk tahun teman-teman ya, itu perlu diperhatiin, jangan sampai belajar yang skolastik karena itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Oke, untuk materi yang sosiokultural sama yang manajerial sudah kami siapkan di deskripsi video, sudah lengkap teman-teman ya, dan informasi-informasi yang resmi dari Kemendikbud, dari Man.PRB, kemudian dari Menku juga sudah kami sediakan di deskripsi atau di video sebelumnya, sangat banyak sekali, dan itu real disampaikan sama pihak pemerintah. Oke, itu aja sekedar opening, dan kita langsung aja ke materi atau pembahasan daripada soal P3K Guru Bahasa Inggris nomor 1. Tapi sebelumnya ya, saya tidak ahli bahasa Inggris, jadi mohon jangan dibully ketika ada yang salah pengucapannya, mohon maaf. Oke, kita mulai aja. The presentation development step of lesson plan should involve activities on the part of the students. It should be carried out by keeping in mind the following principles, except, saya tidak tahu artinya teman-teman ya, yang penting dibaca aja. Nanti kita coba bahas. A. Principle of selection. B. Principle of division. C. Principle of absorption. And D. Principle of categorization. And A. Principle of successive sequence. Oke, ini yang makna disebut dengan apa ya, kayak presentation development step ya, kayak lesson plan. Lesson plan itu sudah tahu kan teman-teman ya, perangkat pembelajaran atau RPP. Except, tapi kecualinya. Ini ditanya adalah kecualinya. Oke, silakan. Yang mana yang paling tepat untuk jawaban ini? Apakah A ya, apakah B, apakah C, D, atau E? Nah, silakan teman-teman bisa artiin dulu ke bahasa Indo, atau saya yakin teman-teman sudah paham ya dengan soal ini, karena saya yakin teman-teman yang nonton ini sudah ahli di bahasa Inggris. Oke, tanpa banyak omong, tanpa banyak bicara, langsung aja kita cek jawabannya adalah yaitu D. Principle of successive sequence. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa di sini yang disinggung adalah yaitu lesson plan, teman-teman ya. The presentation of development of lesson plan ya, yang menjadi presentasi langkah pembelajaran itu kecualinya disebut. Nah, jadi dari pilihan jawaban di atas bukan merupakan prinsip dalam menyusun RPP,
atau lesson plan. Yang melibatkan kegiatan peserta didik adalah pilihan jawaban D, yaitu principle of categorization, prinsip pengkategorikan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, teman-teman, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita bacakan. When assigning the learners in the closer section of the lesson plan, remember that students need to be able to perform their skills on their own. So, keep the following thing in mind, except, ini kecuali lagi teman-teman ya. Oke. A. Make a clear connection between the lesson and the homework. B. Make sure to assign the homework directly after the lesson. C. Clearly explain the assignment given to the learner. D. Ask the model student to share their tasks to their classmates. A. Make sure to check for student understanding before sending them off. Oke, silahkan teman-teman ya. Yang mana yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini? Oke, bisa di kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, saya yakin sudah tahu maknanya ya, yang disebut yang ingin disinggung dalam soal nomor 2 ini. Oke, tanpa banyak mulut, langsung aja kita cek dan cek ke TKP. Jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Karena di sini dijelaskan sama beliau ya, sama yang soal ini masuk kami, yaitu adalah assignment closure section of lesson, yaitu memahami kegiatan tahap pada tahap pengembangan dalam RPP tersebut. Nah, sehingga kemudian yang closure section of lesson plan adalah tahap penutupan ketika pengembangan RPP. Nah, yang namanya kita tahu namanya close ya teman-teman ya. Closer itu penutupan atau tahap penutupan. Nah, dari pilihan jawaban di atas bukan merupakan indikator dalam penilaian pada tahap akhir. Lesson plan atau RPP adalah pilihan jawaban D. Jadi yang kecualinya di sini yaitu D teman-teman ya. Yaitu ask the model student to share their tasks to their classmate. Inilah jawaban yang paling tepat. Oke, kalau teman-teman mungkin beda pendapat bisa di kolom komentar ya, nanti kita coba diskusi dan kami akan membagikan file asli, file lengkap daripada soal P3K jurusan bahasa Inggris ini. Ya, ada di sini membahas berapa teman-teman ya, sekitar saya coba tunjukin dulu ya biar tidak dusta dari kita coba tunjukin dulu. Nah, ini dia, ini sampai 30 soal. Di sini saya hanya membahas 10 soal saja, tapi karena kalau saya bahas nanti menghabiskan berjam-jam teman-teman ya, sehingga kita cukup membahas 10 soal saja teman-teman sebagai gambaran, dan buat teman-teman nanti kami kirimin filenya nanti ya, dengan syarat silahkan teman-teman like, subscribe, komen, dan share video ini ketika bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa teman-teman ya, di like dulu ya, silahkan di like dulu, kemudian teman-teman subscribe. Setelah itu baru teman-teman share ke media sosial yang teman-teman punya ketika ini bermanfaat bagi Anda. Karena saya yakin manusia yang terbaik adalah manusia yang berbanyak manfaatnya bagi orang lain. Karena itu share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kami tunggu 3 detik dari sekarang untuk lakukan like, subscribe, komen, dan share. Kalau Anda bisa cukup like dan subscribe saja teman-teman ya. Nanti share sama komennya di belakang aja. Oke, kami tunggu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah like dan subscribe, silakan kita jos dan lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Dan buat teman-teman silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya atau emailnya untuk kami kirimkan versi lengkapnya nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita bacakan. Free practice design for an effective lesson plan. Integrate the focus structure, vocabulary, functional language into student overall language use. It often encourages students to use the target language structures in the following excepts ya. Jadi except lagi, kecuali lagi teman-teman. Oke, kita bacakan. A. Game and puzzle. B. Small group discussions. C.
quiz and formative test. D. Write and work or paragraphs and essay. D. Longer listening comprehension practice. Oke, silahkan teman-teman. Yang mana paling tepat jawabannya untuk soal nomor 3 ini? Kami tunggu dalam hati Anda, atau Anda bisa pause videonya dan silahkan dijawab pada kolom komentar. Oke, kalau sudah, kita langsung lihat dan cek saja. Jawabannya adalah yaitu C. Quiz and formative test. Kenapa? Karena di sini sudah jelas banget. Dijelaskan kita bahwa bagaimana kita itu menemukan kata kunci, yaitu instrumen penilaian berbasis latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang berfokus pada structure, vocabulary, functional language, meliputi game and puzzle, small group discussion, written work, dan longer listening comprehension practice. Jadi yang tidak ada adalah yaitu C, quiz and formative test. Ini yang tidak ada pada pengecualian untuk kita menggunakan pengukuran kemampuan siswa. Jelas teman-teman ya? Oke, jadi yang tepat adalah yaitu C teman-teman. Silakan teman-teman, kalau mau komplain bisa di kolom komentar. Yaps, kalau sudah paham, kita bisa lanjut jos menuju ke soal nomor 4. Kita bacakan. The presentation phase of lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new material to class. Except blah 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 blah. A. Teacher-centered explanation. B. Student presentation. C. Reading selection. D. Listening selection. E. Guided exercise. Oke, silahkan teman-teman. Yang mana paling tepat jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke, tanpa banyak omong, tanpa banyak mulut, langsung aja kita cek dan jos. Jawabannya adalah yaitu E. Guided exercise. Kenapa? Karena kita coba lihat pembahasannya. Perhatikan kata kunci presentation phase of lesson plan. Kita garis bawahi ya. Oke. Yang berarti tahap penyajian materi dan kecuali. Pilihan jawaban E, guided exercise, adalah bukan termasuk dalam kegiatan presentation of lesson plan atau menyajikan di dalam langkah pembelajaran. Sedangkan yang lain seperti teacher-centered explanation, penjelasan berpusat pada guru, student presentation, presentasi siswa, reading selection, pemilihan bacaan, bisa dikategorikan dalam tahapan penyajian materi dalam langkah pembelajaran. Jadi, teman-teman jangan sampai terkecoh ya, karena di sini pedagogik menggunakan bahasa Inggris. Jadi, teman-teman harus bisa memahami soalnya. Jelas ya? Apalagi kalau teman-teman sudah terbiasa mengartikan, itu kayaknya sangat gampang nih soal-soal seperti ini teman-teman ya. Karena itu bergantung dari materi pedagogik, tujuan pembelajaran, DPP dan sebagainya ini diinggriskan. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut aja ke soal nomor 5. Rina is solitary type of student. The most suitable learning source for the teacher to facilitate Rina is reading comprehension would be. Ini kayaknya grammar teman-teman ya, yaitu past future continuous tense. Oke, tapi kita bahas itu. Kita langsung aja lihat optional jawabannya. A. Pictures workbook. B. E-learner modules. C. Reading passage. D. Audio recording. E. Worksheet. Oke, silahkan. Yang mana jawabannya? Apakah picture, learner, reading, audio, atau worksheet? Yaps, kalau sudah kita bisa lihat dan cek jos saja jawabannya. Yang paling tepat adalah teman-teman, kita lihat nih, yaitu B. Kenapa B? Karena lagi
Untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini, berikut cara yang bisa kita lakukan. Pertama, menemukan kata kunci soal indikator 04 adalah solitary type. Ini ya. Oke. Dan reading comprehension. Ingat ya, reading comprehension. Solitary type student adalah siswa dengan tipe yang suka menyendiri. Nah, sehingga pilihan jawaban B, e-learning module sesuai dengan tipe solitary dalam pembelajaran tersebut. Alasannya adalah modul yang diterapkan dalam e-learning akan diakses oleh pembelajaran sendiri secara mandiri, baik secara online di zaman COVID-19 ini, sehingga dia cocok di belajar sendiri di rumah. Dan itu yang membuat mereka lebih gampang menyerna pelajaran itu, karena dia orangnya solitary type of student. Jelas ya? Oke. Kalau belum jelas, bisa di kolom komentar, kita bisa diskusi. Kalau sudah jelas, kita jos lanjut ke soal nomor 6. Kita bacakan. A teacher who wants to have distance learning involving to not only spoken but also pictography image, which enable them to have face-to-face idea exchange, can most appropriately utilize bla bla bla. A. Skype. B. Short Message Service atau SMS ya. C. Multimedia Language Laboratory. D. Teleconference. E. Google Messenger. Oke, silahkan teman-teman ya. Yang mana nih jawabannya? Apakah A, B, C, D? Oke, tidak hanya ngomong tapi juga secara face to face. Kita lihat aja jawabannya yang paling tepat adalah yaitu D, Google Messenger. Why? Karena pilihan jawaban D, teleconference adalah ketepatan. Ya, tepat ini yang D. Karena mengandung unsur kata kunci tersebut, yaitu pelaksanaannya bisa dengan cara jarak jauh dan menggantikan pertemuan tatap muka. Penggunaan gambar huruf juga bisa diterapkan dalam teleconference, yaitu spoken but also need have to face, yaitu teleconference menggunakan kayak Google Zoom yang sekarang virtual akun. Itu memang kebutuhan kita, sehingga ini bisa jadi akan keluar nanti pada seleksi tahun 2021. Dihafalin ya. Oke, kalau sudah, silakan kita menuju ke soal nomor 7. Kita jos langsung ke soal nomor 7. Kita bacakan ya. Mohon maaf ketika ada salah pengucapan karena saya tidak ahli bahasa Inggris. Mrs. Nastiti is about to active student. Formal schemate of lexical item used in a report text. For the purpose, she can involve her student blah blah blah. A. To identify what is jumped letter. B. To label pictures with appropriate word. C. To guess word meaning from the context. D. To find the meaning of word in dictionary. E. To find the synonym or the antonym of the word. Oke, silakan. Mrs. Nastiti itu adalah siswa yang aktif. Her student itu kayak gimana? Bla bla bla, apakah A, B, C, D, atau E? Oke. Kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu A. To identify word in jumped letter. Why? Karena pilihan jawaban A, to identify word in jumped letter adalah benar. Karena mengidentifikasi kata-kata untuk penguasaan kosakata sebelum ke reading text. Jelas teman-teman ya? Oke, silakan buat teman-teman ya yang ingin lebih jelasnya mendapatkan filenya aja, silakan tinggalkan nomor email maupun nomor WhatsApp-nya di bawah. Oke, kalau sudah kita jos menuju ke soal nomor 8. To cater for the learning style of his students who are quite independent,
When teaching reading, Mr. Hanapi will require his student to A. Follow in-depth ideas in each paragraph. B. Identify the main point of passage. C. Imply the meaning in passage. D. Retell detail of all paragraphs. E. Seek for specific information. Oke, silahkan teman-teman ya. Ini yang mana jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Ini statistiknya bagus teman-teman ya. Oke, silakan. Yang mana jawabannya nih? Oke, kalau teman-teman penasaran, langsung aja kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Identify the main point of passage. Why? Karena kita ketahui bersama di sini bahwa pilihan jawaban B, identify the main point of message, mengidentifikasi informasi utama dalam teks, adalah sesuai dengan pengajaran reading, the field independent. Karena di sini disebut adalah yaitu field independent when teaching reading. Ketika kita membaca, ada namanya membaca intensif dan membaca non-intensif. Nah, yang mana disebut dengan membaca intensif adalah bagaimana di dalam semua paragraf, misalkan dalam 10 paragraf atau 5 paragraf, itu dia sudah bisa mengambil poin, ide pokok dari suatu bacaan tersebut. Sehingga inilah yang paling tepat jawabannya yaitu B. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 9. Learning a new topic can be challenging for students. To motivate them to learn with enthusiasm, a teacher may use empathic communication strategy by tanda tanya. A. Telling the class that all beginning is difficult. B. Informing the class to always be motivated. C. Reminding the importance of learning English. D. Explaining the disadvantage of not learning the topic. A. Starting that the topic is interesting and they will like it. Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan. Kami tunggu dalam komentar untuk soal nomor 9 ini sebelum kita bersama-sama melihat jawabannya. Oke, kita lihat aja dan cek jawabannya adalah yaitu E. Kenapa E? Sebentar teman-teman ya, ada azan ya. Kita simak azan dulu, kita pause videonya. Oke, azan sudah selesai, kita lanjut ke pembahasannya. Kita lihat di sini. Nah, kata kunci kita garis bawahi ya. Ini kata kunci soal tersebut di atas yaitu learning new topic, mempelajari tema baru, dan to motivated learner, memotivasi siswa. Maka pilihan jawaban yang berhubungan dengan kata kunci tersebut yang benar adalah E. E ya, yaitu stating that the topic is interesting and they will like it. Pilihan jawaban tersebut menunjukkan bahwa guru menunjukkan topik baru yang menarik dan siswa akan tertantang untuk membahasnya di dalam kelas. Jelas teman-teman ya? Oke, gimana? Yap, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Ini soal nomor 10 yang mana kami mengharapkan teman-teman untuk mengerti, meninggalkan nomor WhatsApp-nya atau emailnya di bawah agar kami kirimkan versi lengkapnya. Tapi nyatakan teman-teman itu bahwa teman-teman sudah melakukan yang 4 hal tadi ya. Yaitu pertama, silahkan di subscribe dulu video ini ya. Oke, kami tunggu 1, 2, 3. Oke, kalau sudah subscribe kita lanjut, silahkan like ya. Komen juga dengan menyertakan sambil nomor WhatsApp teman-teman, lalu share ketika bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya doakan yang share ini ketika bermanfaat bagi banyak orang, itu pahalanya berbagi untuk kita semua yang suka nge-share-nya. Dan ingat, yang paling baik adalah manusia itu yang banyak manfaatnya bagi banyak orang. Oke, kalau sudah lakukan yang 3 ini, kita langsung cos menuju ke soal nomor 10. What
follows are not among the principles of assessment? A. Valid, objective, accountable, meaningful, and comprehensive. B. Accountable, meaningful, systematic, fair, and criterion-based. C. Objective, accountable, systematic, fair, and meaningful. D. Ongoing, integrated, systematic, fair, and accountable. A. Judgmental, valid, objective, fair, and accountable. Oke, silakan dijawab pada kolom komentar kalau bisa. Yaps, kalau sudah kita lihat, cek jawaban yang paling benar adalah yaitu A. Judgment, valid, objective, fair, and accountable. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat nih kata kunci ya. Kata kunci yaitu principle of assessment. Yang ini ya. Oke, atau prinsip penilaian dan nada kata kunci not. Ingat ya, not. Di dalam teori prinsip of assessment tidak tercantum dalam prinsip penilaian kata judgment. Prinsip-prinsip penilaian adalah reliability, validity, practicality. Itu semua termasuk prinsip objektif, accountable, meaningful, dan comprehensive. Sehingga jawabannya adalah yaitu A. Oke teman-teman, ini sudah 25 menit ya. Kami tidak cukup membahas 30 soalnya. Teman-teman, daripada menghabiskan banyak kuota, banyak waktu untuk menonton video, silakan minta saja, tinggalkan nomor WhatsApp teman-teman di bawah untuk kami kirimkan filenya, tapi nyatakan Anda sudah like dan subscribe. Gampang bukan? Oke, kita saling membantu dengan cara itu. Semoga kami bisa berkembang dengan kita saling share video ini ke teman-teman yang lainnya. Thanks for watching, sukses bareng dan semoga berkah. Salam edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.